warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi hukum Faraday dan mempraktikkan simulasi percobaan hukum Faraday. Saya Seliska Syabina Iskandar. Saya Ijo Yuliani Dewi. Saya Farida Isnaini. Saya Nabila Auliani Rahma. Pengertian hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan motor listrik yang digunakan. Bunyi hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday pertama, hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Bunyi hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Bunyi rumus hukum Faraday 1 adalah I sama dengan I kali T. Dengan keterangan I sama dengan arus listrik atau ampere dan T sama dengan waktu atau detik. Rumus hukum Faraday 2 yaitu W sama dengan ME dengan keterangan W sama dengan massa zat dan ME sama dengan massa ekivalen zat. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik atau GGL. Yang pertama, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, semakin besar pula tegangan induksinya. Yang ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, semakin besar juga tegangan induksinya. Di sini kami akan melakukan percobaan Faraday dan membutuhkan sebuah alat, yaitu sebuah magnet. Magnet ini sengaja diberi tanda S atau kutub selatan dan tanda N atau kutub utara. Yang kedua, kawat tembaga atau kumparan di sini terdiri dari 4 kumparan lilitan, dan jika klik ini terdapat kumparan 2 lilitan. Yang ketiga ada lampu. Yang keempat ada alat pengukur tegangan atau galvanometer yang nantinya akan menunjukkan tegangan yang dihasilkan itu positif atau negatif. Yang kelima ada kabel. Alat disusun sebagaimana yang terlihat seperti gambar ini, dari ujung-ujung kumparan dihubungkan ke lampu dan kawat pengukur tegangan dengan menggunakan kabel. Faraday menyatakan apabila sebuah magnet digerakkan ke dalam sebuah kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik. Mari kita buktikan. Di sini kita akan membuktikan jika kita memasukkan batang dengan kutub utara di depan secara perlahan, maka cahaya yang dihasilkan pada lampu yaitu terang dan bernilai negatif. Jika kita memasukkannya dengan cepat, maka cahaya lampu yang dihasilkan akan sangat terang dengan nilai negatif yang lebih kecil menjauhi 0. Jika kita memasukkan batang dengan kutub selatan di depan secara perlahan, maka lampu di sini akan menyala terang dengan nilai positif. Sedangkan jika kita memasukkan batang magnet dengan cepat, maka lampu akan menyala dengan sangat terang dengan tegangan positif yang lebih besar. Sekarang kita mencoba kumparan kedua, yaitu kumparan dengan 2 lilitan. Secara teori, kumparan ini akan menghasilkan cahaya yang lebih redup daripada cahaya yang ada di kumparan 4 lilitan ini. Kita masukkan kutub utara terlebih dahulu. Tegangan yang dihasilkan adalah negatif dan cahaya yang dihasilkan pun redup. Sedangkan kita masukkan batangnya secara cepat, maka cahaya yang dihasilkan oleh lampu ini terang, tetapi tidak terang yang dimasukkan secara perlahan, dan nilai tegangnya masih sama, yaitu negatif. Selanjutnya kita coba selatan, memasukkan batang magnet pada kutub selatan secara perlahan, maka akan menghasilkan cahaya yang terang dan nilai tegangannya positif.
Dan jika kita memasukkan batang ini secara cepat, maka cahaya yang ada di lampu ini lebih terang dibandingkan cahaya pada batang magnet yang dimasukkan secara perlahan dan tegangannya pun positif. Apa sih yang terjadi sesungguhnya di dalam kumparan ini? Faraday mengatakan bahwa jika magnet ini digerakkan di dalam sebuah kumparan, maka akan terjadi perubahan garis magnet. Bagaimana cara memperlihatkan garis-garis magnet? Kita akan klik tombol ini, maka akan tampil garis magnet ini dari utara menuju kutub selatan, baik yang ada di bagian atas maupun bagian bawah. Jika batang magnet didorong menuju masuk dan ditarik mundur, maka garis-garis magnet yang ada di kumparan ini jumlahnya berubah. Itulah yang disebut perubahan garis-garis medan magnet. Perubahan garis-garis medan magnet ini mengakibatkan gaya gerak listrik. Jika magnet ini diam di kumparan, ternyata lampu tidak menyala, jarum di alat ukur pun tidak bergerak. Dikarenakan jumlah garis-garis magnet yang ada di dalam kumparan jumlahnya tetap, syarat terjadi gaya gerak listrik adalah perubahan garis-garis magnet, yaitu saat kita menggerakkan magnet keluar masuk dengan cepat, maka perubahan garis magnet itu akan sangat besar sehingga arus yang ditimbulkan juga besar. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan, 1. Ketika magnet digerakkan atau keluar masuk dalam kumparan, jarum pada voltmeter akan menyimpang. 2. Ketika magnet tidak digerakkan atau berhenti dalam kumparan, jarum pada voltmeter tidak menyimpang, menunjukkan angka 0. Dan 3. Penyimpangan jarum voltmeter ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut dengan arus induksi. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.